Halo teman-teman ATLM Indonesia di mana saja berada. Semoga teman-teman selalu sehat dan dilimpahkan rezeki. Nah, kali ini kita membahas mengenai kimia klinik 2, yaitu pemantapan mutu internal kimia klinik di channel ATLM Indonesia, yang mana pemantapan mutu laboratorium adalah sebagai dasar, yaitu kegiatan yang ditujukan untuk menjamin ketelitian dan ketepatan hasil pemeriksaan laboratorium. Oke, kita mulai dengan pemantapan mutu internal laboratorium. Nah, pemantapan mutu internal laboratorium adalah kegiatan pencegahan dan pengawasan yang dilaksanakan masing-masing laboratorium secara terus-menerus agar diperoleh hasil yang tepat dan teliti. Jadi di sini kata kuncinya adalah tepat dan teliti. Oke, lanjut lagi. Apa saja kegiatan PMI, pemataman mutu internal, yaitu tahap pra-analitik, tahap analitik, dan tahap pasca analitik. Jadi 3 tahapan. Di awal, di tengah, dan di akhir. Nah, dari kegiatan ini kita bisa melihat ada faktor-faktor yang mempengaruhi hasil pemeriksaan pada tahap pra-analitik. Yang pertama itu terkait dengan persiapan pasien. Yang kedua, menerima spesimen. Ketiga, memberi identitas, ya, identitas pasien ya, ID-nya, kemudian pengambilan spesimen, penanganan spesimen, penampungan penyimpanan spesimen, kemudian yang tujuh, mengirim atau transportasi spesimen, dan yang terakhir adalah uji kualitas air atau reagen. Jadi ada 8 faktor-faktor yang mempengaruhi hasil pemeriksaan pada tahap pra-analitik. Nah, kemudian kita mulai dengan persiapan penderita atau pasien. Nah, di sini pastinya ada yang puasa, ada juga yang tidak puasa. Jadi harus dipersiapkan dan ditanyakan kepada pasiennya parameter apa saja yang untuk syarat puasa dan parameter apa saja yang tidak perlu puasa. Yang kemudian pengaruh obat-obatan. Jadi pasien juga ditanya bagaimana, apakah sudah meminum obat ini, atau saat pengambilan darah apakah meminum obat tertentu yang dapat mempengaruhi hasil pemeriksaan. Misalnya obat-obat penurun kadar gula darah itu akan menurunkan kadar gula darah dalam tubuh, misalnya pada gula darah puasa, gula darah sewaktu, atau 2 jam PP. Posisi tubuh dapat berbaring atau duduk. Ada dua posisi ini yang paling ideal, yaitu berbaring atau duduk. Kemudian yang keempat, variasi biologi. Misalnya variasi diurnal, ya kan? Kemudian ada juga latihan fisik, dan hal lainnya adalah kecemasan hingga adanya fisiologi, yaitu hamil dan tidak hamil pada wanita. Ini berpengaruh terhadap persiapan pasien. Nah, lanjut kita ke yang kedua, pengambilan pengumpulan spesimen. Ada kemungkinan kesalahan. Nah, yang perlu kita soroti di sini adalah hemolisis. Jadi hemolisis ini warna merah pada serum atau spesimen. Ini pecahnya eritrosit sehingga melepaskan hemoglobin ke dalam darah. Sehingga pada saat darah tadi dipisahkan menjadi sel dan cairan plasma atau serum, maka plasmanya akan berwarna merah atau serumnya berwarna merah. Nah, yang kedua ikterus. Di sini kita tahu bahwa ikterus ini adalah kenaikan bilirubin yang tinggi, lebih dari 5 mg per dl atau 5 gram persen. Jadi warnanya akan kuning ya pada spesimen. Semakin tinggi maka semakin warnanya kuning tua pekat seperti air teh tua ya, serumnya nanti. Nah, kemudian yang ketiga hiperlipidemia. Nah, di sini yang mempengaruhi adalah kadar lipid yang tinggi pada spesimen. Misalnya kadar trigliserida yang tinggi dan kadar kolesterol yang tinggi, sehingga lipemik keruhnya pada spesimen serum. Jadi 3 hal ini mempengaruhi, menyebabkan kesalahan dalam melakukan pemeriksaan parameter laboratorium untuk kimia klinik. Kemudian cara menghindari hemolisis bagaimana? Yang pertama, pastinya menggunakan alat-alat yang disposable ya, artinya sekali pakai buang. Yang kedua, menghindari penyedotan yang terlalu cepat. Jadi menyedot spesimennya menggunakan shearing, itu perlahan-lahan menarik piston toraknya ya, supaya tidak terkejut masuknya sel darah ke dalam shearing.
Kemudian penggunaan plasma sebagai pengganti serum bila serum ini bisa berisiko terjadinya hemolisis. Lalu pemisahan sel-sel darah dalam waktu maksimal 1 jam ini lebih bagus dan lebih ideal karena dirisikokan kalau lebih dari jam itu ada risiko terjadinya hemolisis. Lalu apa? Hindari pengiriman whole blood karena dengan tergunjang-gunjang whole blood maka risiko pecahnya eritrosit itu lebih besar dalam proses perjalanan. Lebih baik mengirimnya dalam bentuk apa? Dalam bentuk serum atau plasma. Kemudian hindari pembekuan dan pemanasan whole blood. Pembekuan berulang dan pemanasan menyebabkan whole blood akan mengalami hemolisis eritrosit sehingga selnya akan trauma dan pecah. Oke, kira-kira itu cara menghindari hemolisis. Nah, kemudian kita terkait dengan wadah penyimpanan spesimen. Pastinya wadah penyimpanan spesimen ini yang diinginkan adalah pertama bersih, kemudian kering, kemudian tidak mengandung bahan kimia atau deterjen, kemudian mudah dicuci dari bekas spesimen sebelumnya, penutup rapat dengan penutup yang berulir, saat ini dengan vacuum thinner. Jadi untuk penyimpanan spesimen darah itu menggunakan tabung sekali pakai buang dengan tabung vakum. Ya, kalau untuk urin juga idealnya mengambil langsung yang baru dan sekali pakai buang. Demikian juga feses, kemudian sputum ya. Jadi di sini untuk kimia klinik menggunakan tabung vakum tutup merah, baik yang cloth aktivator atau flen atau tabung tutup warna kuning. Menggunakan SST gel, Sales Variety Gel ya. Jadi di situ ada cloth aktivatornya atau bisa juga menggunakan tabung jenis lain, misalnya heparin ya, tutup hijau, atau menggunakan ungu itu mengandung NAF atau menggunakan EDTA ya, bisa saja tergantung nanti ke spesimennya itu persyaratannya untuk pemeriksaannya itu yang mana, apakah tutup merah, tutup ungu, tutup warna hijau, warna abu-abu atau warna kuning. Oke, lanjut lagi kita pindah ke faktor-faktor yang mempengaruhi stabilitas spesimen. Spesimen ini dipengaruhi oleh pertama kontaminasi kuman atau bahan kimia. Jadi adanya bakteri bahan-bahan kimia itu mempengaruhi nanti ke dalam stabilitas spesimen. Mungkin saja mengalami perubahan. Misalnya adanya bakteri akan memetabolisme glukosa, misalnya glukosa akan mengalami penurunan. Kemudian yang kedua, metabolisme sel-sel hidup. Nah, di dalam serum atau spesimen darah itu adanya sel-sel eritrosit, leukosit, ya kan? Dia akan mampu memetabolisme sehingga terjadi penurunan kadar gula darah. Ini bisa saja dapat terjadi. Sehingga apabila lama disimpan sampai 3 jam, maka kadar gula darah akan signifikan mengalami penurunan. Kemudian yang ketiga, penguapan. Nah, di sini teman-teman ya, spesimen yang disimpan dalam suhu ruang itu dengan kena panas itu akan mengalami penguapan dan pengeringan. Demikian juga apabila disimpan dalam kulkas ya dengan suhu dan tekanan yang lebih rendah sehingga akan mengalami penguapan. Jadi artinya di sini menyimpannya tidak menggunakan tutup. Kemudian suhu berpengaruh seperti tadi ya, penguapan tadi dipengaruhi oleh suhu. Suhu rendah dengan tekanan rendah akan menyebabkan air menguap, atau suhu tinggi dengan tekanan yang sedang itu akan juga menyebabkan penguapan. Dan di sini adalah yang paling berbahaya adalah paparan sinar matahari. Sinar matahari mampu merusak bilirubin. Jadi bilirubin misalnya tinggi akan kehilangan kadarnya mungkin hingga lebih dari separuh ya apabila terlalu lama terpapar sinar matahari. Oleh sebab itu, dalam pemeriksaan serum itu yang diutamakan pemeriksaannya sebenarnya yang paling awal itu adalah bilirubin terdahulu. Karena bilirubin itu sangat tidak stabil. Makanya dalam pemantapan mutu internal atau eksternal itu pemeriksaan yang paling ideal dikerjakan lebih dahulu adalah bilirubin ya ketimbang parameter yang lain. Oke, lanjut kita pindah ke penyimpanan spesimen. Nah, spesimen ini apabila tidak segera diperiksa maka dilakukan penyimpanan atau pengawetan, yaitu pertama dalam refrigerator suhu 2-8 derajat Celcius atau suhu kulkas. Yang kedua, penyimpanannya lebih dari 1 hari
Itu sebaiknya pada suhu minus 20 derajat Celcius, artinya dibekukan dalam freezer. Nah, kemudian penyimpanan spesimen sebaiknya dalam bentuk lisan atau serum karena lebih bagus ketimbang menggunakan penyimpanan dalam bentuk whole blood. Karena lebih stabil ya bentuk lisat yang kering atau dalam bentuk serum. Misalnya di sini penyimpanan bahan kontrol bubuk dan bahan kontrol cair dalam bentuk serum. Oke ya, kira-kira itu. Dan penyimpanan di bawah lagi minus 60 minus 70 derajat Celcius itu jauh lebih bagus lagi ketimbangan penyimpanan minus 20 derajat Celcius di suhu freezer. Oke, lanjut kita masuk ke PMI tahapan analitik. Nah, di analitik ini ada dua kegiatan, yaitu kalibrasi peralatan. Jadi peralatan ditera dengan melakukan kalibrasi sehingga bekerja sesuai dengan ketepatannya dalam hal melakukan pengukuran. Jadi tepat dan sesuai dengan alat-alatnya berfungsi dengan baik pada alat tersebut karena terkalibrasi. Kemudian yang kedua, uji ketepatan dan ketelitian. Jadi alat kemudian diuji ketepatan ketelitiannya dengan menggunakan uji ketepatan ketelitian. Misalnya nanti menggunakan bahan kontrol ya, bahan kontrol yang memiliki nilai dan tidak memiliki nilai. Nah, dalam PMI ini tahapan analitiknya yaitu kegiatannya ketelitian dulu. Apa itu ketelitian? Ketelitian di sini adalah kesesuaian hasil laboratorium yang diperoleh bila pemeriksaan dilakukan berulang-ulang. Jadi alatnya sama, spesimennya sama, hanya berbeda mengukurnya diulang-ulang. Ukur pertama 100, ukur kedua 100, ukur ketiga 99, ukur keempat 101, ukur kelima misalnya 99, ukur keenam 100. Jadi berulang-ulang, tidak mengalami penyimpangan yang terlalu jauh. Ini dapat dikatakan teliti. Nah, tidak teliti bisa kita mengukur 100. Kemudian ukur yang kedua 80, ukur yang ketiga 160, ukur yang keempat misalnya 120, kemudian 80, ini adalah tidak teliti. Nah, sementara itu adalah ketepatan, yaitu kesesuaian hasil laboratorium dengan nilai yang seharusnya atau sebenarnya. Jadi nilai targetnya misalnya 150 mg per dl. Jadi kita harus mengukurnya tepat di sekitar 150, entah mungkin 149, 151, itu adalah tepat dalam hal mengukur kadarnya, nilai targetnya yang akan diukur dalam sebuah bahan kontrol. Ini adalah ketepatan. Nah, uji ketepatan, ketelitian itu pada bahan kontrol itu pada prinsipnya melibatkan hal-hal unsur-unsur tertentu. Jadi unsur yang terlibat dalam uji ketepatan ketelitian yaitu bahan kontrol. Ini bahan kontrolnya ini adalah serum kontrol, ya kan? Kemudian yang kedua menggunakan Lyapunov chart. Kemudian yang ketiga memiliki aturan Westgard multi-role system. Jadi bahan kontrol diukur, kemudian dimasukkan ke grafik, kemudian dibuat aturannya keluar atau masuk. Jadi tiga ini adalah satu kesatuan. Nah, kita bahas dulu dengan bahan kontrol. Idealnya bahan kontrol itu komposisi sama atau mirip spesimen pada manusia, yaitu serum manusia. Jadi mirip serum manusia. Yang kedua, komponen dalam bahan kontrol itu adalah stabil. Yang diinginkan adalah stabil sehingga tidak berubah atau tidak mengalami perubahan yang begitu kentara atau signifikan dalam hal pengukurannya. Dan pastinya adanya sertifikat analisa dari pabrik. Jadi ada traceability-nya sehingga bahan kontrol tadi memang telah diuji dan memiliki nilai target dan telah lulus uji sertifikasi bahan tersebut, kemudian memiliki rentang nilai, ya kan, rentang nilai rujukan, sehingga nanti itu akan menjadi hal yang penting. Dan pastinya alangkah baiknya memang bahan kontrol tersebut dibedakan, misalnya beberapa alat. Alat ini seperti ini, alat yang ini seperti ini. Jadi ada berbagai merek alat nanti yang bisa tinggal menyesuaikan
kadar atau nilai rujukannya atau nilai targetnya. Nah, kita masuk masih di bahan kontrol. Jadi bahan kontrol itu sebenarnya jenisnya macam-macam ya. Itu dibedakan berdasarkan sumbernya, bentuknya, buatan, kemudian ada tidaknya nilai rujukan. Jadi ada 4 jenis ini, dan dari 4 ini nanti dapat dibedakan nanti berdasarkan sumbernya dari mana, apakah dari manusia atau dari binatang. Misalnya Serodos dengan Humatrol misalnya berbeda ya. Nah, kemudian lagi bentuknya apakah bubuk atau cair. Kemudian buatan, artinya sintetik atau alami. Ada tidaknya nilai rujukan. Di sini adalah asayat dan unasayat. Oke, kita lihat di sini bahan kontrol, jenis-jenis bahan kontrol disimpulkan menjadi 2 hal saja, yaitu asayat ini mempunyai nilai rujukan. Nah, di sini digunakan untuk uji ketepatan. Jadi pastinya ketepatan, uji ketelitian, dan uji kualitas reagen, mengecek pekerjaan tenaga pemeriksa. Jadi asayat atau asai memiliki nilai rujukan. Sementara kalau hanya untuk ketepatan, ketelitian saja itu menggunakan unasai. Jadi tidak memiliki nilai rujukan. Jadi kita sendiri yang akan menentukan nanti nilai rujukannya berdasarkan pemeriksaan di periode pendahuluan dulu, nanti masuk ke periode kontrol. Jadi ini adalah unasai, atau bisa juga kita membuat dengan menggunakan serum kumpulan milik pasien, yaitu full serum. Oke, kita pindah ke Levy-Jennings control chart. Bagaimana itu ya? Nah, bentuk kertas grafik ini untuk memplot hasil pemeriksaan secara serial minimal 20 pemeriksaan. Nah, kertas grafik ini terbagi atas kotak-kotak di mana tiap inci terdiri dari 10 kali 10 atau 20 kali 20 garis. Nah, untuk jelasnya teman-teman bisa melihat pada gambar berikut ini. Ini adalah blank Levy-Jennings control chart ya. Jadi di sini ada kurang lebih 30 hari. Kemudian ada control value, ada kontrolnya, lalu nanti dihubungkan dalam bentuk grafik ya, naik turun seperti pada gambar berikut ini. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga sampai mungkin 30 hari pengukuran lalu dihubungkan membentuk sebuah grafik naik turun. Nah, ya kan, ini adalah chart yang akan kita baca nanti dengan aturan, yaitu aturan Westgard Multirule. Nah, untuk itu setelah itu nanti kita melihat dulu di sini adalah Levy-Jennings QC practice exercise. Jadi nanti pengukurannya hari pertama, hari kedua, kemudian kontrol 1, kontrol 2 nanti kita lihat. Lalu di situ masuk di mana dia kesalahannya 2S ya kan, 13S ya kan, kemudian yang lain-lain. Nah, di sini adalah terkait dengan Levy-Jennings QC practice exercise. Nah, lalu kita lakukan uji statistik. Di sini untuk memantapkan ketelitian dan ketepatan biasanya menggunakan uji statistik. Mean nilai rata-ratanya, kemudian kita mengukur berapa nilai rata-rata pengukuran tersebut. Apabila dapat nilai rata-rata, maka itu adalah nilai yang menjadi rata-rata dari seluruh total pengukuran. Kemudian ada SD, standar deviasi atau simpangan baku. Ini menggambarkan simpangan baku dalam hal pengukuran tersebut selama beberapa hari atau 30 hari. Kemudian CV, koefisien variasi. Nah, CV ini tinggi rendah. Apabila rendah itu akan lebih bagus. Kemudian nilai bias D%. Jadi teman-teman bisa melihat di situ dengan cara menggunakan rumus di bawahnya. Ada rumus untuk mean rata-rata, ada untuk SD, ada CV dan bias. Oke ya, kira-kira di situ. Kemudian untuk uji statistiknya sudah kita bahas secara umum. Kemudian yang selanjutnya adalah Westgard Multirole System. Jadi di sini adalah sejumlah ketentuan untuk menafsirkan data-data kontrol. Jadi dapat dimendeteksi kesalahan acak dan kesalahan sistematik. Jadi ada ketentuan-ketentuannya sebagai berikut, yaitu ketentuan kontrolnya. Nah, ketentuan pertama dari Westgard Multirole System ini adalah 1, 2S. Satu kontrol di luar nilai mean
plus minus 2 SD. Bisa 1 SD, 2 SD plus, atau 2 SD minus. Jadi ini adalah ketentuan peringatan. Jadi bisa di bawah, bisa di atas. Ini ya, berarti berada di luar nilai rata-rata 2 SD. Nah, kebetulan pada gambar ini adalah berada di posisi 2 plus SD. Ada juga mungkin nanti ada yang di bawahnya yaitu minus 2 SD. Kita masuk ke aturan yang kedua yaitu 1S. Jadi maksudnya ada satu berada di luar 3S. Nah, satu kontrol di luar nilai min rata-rata ya kan 3 SD. Bisa min, bisa plus. Tergantung nanti ya. Ini merupakan ketentuan penolakan. Ini karena akibat kesalahan acak. Jadi teman-teman bisa melihat di sini ya, dia keluar dari min 3S pada contoh. Oke, kita pindah lagi ke aturan ketiga yaitu 2-2S. Ada sebanyak 2 buah yaitu berturut-turut di 2S. Di luarnya ya. 2 kontrol berturut-turut di luar nilai min plus minus ya. Bisa minus, bisa plus 2 SD. Jadi berada di luar 2 SD berturut-turut ya, karena logonya adalah 2-2S. Ini adalah kesalahan penolakan. Karena apa? Kesalahan ini adalah sistematik. Jadi ketentuan ini adalah penolakan karena kesalahan sistematik. Kesalahan acak ini disebabkan oleh mungkin pekerjanya. Kalau kesalahan sistematik oleh ke alatnya. Jadi kalau alatnya berarti perlu dikalibrasi. Kalau kesalahan dari orangnya yang perlu lebih teliti dalam bekerja. Oke ya, berdasarkan contoh ini ada yang di atas, ada yang di bawah. Ya kan, ini ada yang kedua ini adalah within run. Jadi ada 2 kontrol berturut-turut. Misalnya kontrolnya tinggi dengan kontrol yang normal. Dia sama-sama berada di keluar 2S. Ya kan, min. Ini kebetulan gambarnya adalah yang min. Kemudian kita pindah lagi R4S. R4S ini adalah satu kontrol di luar nilai min plus 2 SD. Dan satu kontrol lain di luar min 2 SD. Ya kan, berarti satu di atas, satu di bawah dari di luar dari 2 SD. Kemudian atau kontrol 2 kontrol berturut-turut ya kan, plus 2 SD atau kemudian min 2 SD. Jadi bisa saja dia berturut-turut berada di atas, berturut-turut berada di bawah. Ini adalah R4S. Nah, ini pada ketentuan ini teman-teman bisa melihat pada gambar R4S kesalahannya. Kemudian kita pindah ke 41S. Jadi menggambarkan ada 4 buah ya kan, berada di luar 1 SD. Jadi 4 kontrol berturut-turut di luar nilai min 1 SD. Ini adalah ketentuan penolakan, kesalahan acak dan kesalahan sistematik. Jadi keduanya. Jadi teman-teman bisa melihat di gambar secara berturut-turut dia berada di luar 1 SD terus-terusan 1, 2, 3, 4 hari berturut-turut. Atau secara across ya kan, across ini beda level ya, 22. Jadi 2 tambah 2 ada 4. Nah, di sini ya. Oke, kita bisa melihat pada gambar 1 dan gambar 2. Kemudian 10X. Ini adalah 10 kontrol berturut-turut pada satu sisi di atas saja atau di bawah saja ya kan dari nilai min. Bisa di atas, bisa di bawah dari nilai min. Jadi misalnya di bawah, misalnya di min 1S atau di plus 1S. Dia tidak bergeser memotong ke min. Atau ini kan ada 2, ada yang within run, ya kan, ada yang across. Across ini ada 2 level yang berbeda, tapi dia keluar ya dari rata-rata dan satu sisi saja. Jadi maksudnya atas saja atau bawah saja sebanyak berturut-turut. Oke ya, kira-kira itu mengenai aturan wasteguard multi-role system. Sekarang kita pindah ke kesalahan teknis pemeriksaan yang sering terjadi. Kesalahan apa saja? Pertama, kesalahan acak. Nah, kesalahan acak ini adalah random error. Ini acak ya.
Ini adalah menunjukkan tingkat ketelitian ya atau presisi. Tampak pada pemeriksaan yang dilakukan berulang ya pada spesimen yang sama dengan hasil yang bervariasi. Kita ukur, kita ukur, kita ukur, hasilnya tidak tepat atau bervariasi. Ini adalah acak. Kadang-kadang lebih besar ya atau lebih kecil dari seharusnya. Ini kesalahan dari kesalahan acak. Sementara kesalahan sistematik ini adalah menunjukkan tingkat ketepatan. Tadi ketelitian, ini ketepatan, akurasi. Jadi ini menjurus ke satu arah saja pemeriksaan. Selalu lebih besar atau lebih kecil dari seharusnya. Misalnya di atas saja, di bawah saja. Jadi seperti shift ya. Nah, ini kesalahan sistematik. Dia terus-terusan di situ. Nah, sekarang kita pindah ke pemantapan ketelitian. Nah, di sini suatu pemeriksaan umumnya dinyatakan dengan ketidaktelitian, biasanya impresisi. Dinyatakan dengan SD, standar deviasi ya kan, dan CV, persen CV, koefisien variasi. Nah, ini dicari nanti setelah mendapatkan nilai rata-rata dengan rumus, maka didapatkan SD dan CV. Nah, pemantapan ketelitian adalah untuk mengenali kemungkinan kesalahan acak yang terjadi dalam suatu proses analisa spesimen pasien. Jadi ini penting ya di sini untuk mengenali pemantapan kualitas kesalahannya. Jadi spesimen pasien itu diikutkan ya dalam pemeriksaan. Di sini ya pemeriksaan menggunakan ketepatan ketelitian, maka akan ketahuan nanti misalnya serum kontrolnya bermasalah, berarti hari ini seluruh pasien mungkin di cancel dulu keluar hasilnya, lalu digantikan alat lain atau diperbaiki dulu kesalahannya, maka akan ketahuan di mana kesalahannya, apakah acak atau sistematik. Sehingga di sini penting ya dalam pemantapan ketelitian. Nah, dasar dalam pemantapan ketelitian adalah seperti ini. Gambar pertama, gambar kedua, gambar ketiga. Nah, bagaimana dengan gambar pertama? Nah, gambar pertama itu adalah presisi oke, akurasi oke, tepatnya oke, telitinya oke. Telitinya oke, tepatnya oke, ya kan? Sementara yang kedua ini adalah presisi, telitinya oke, akurasi tidak. Jadi tidak tepat. Dia teliti tapi tidak tepat. Sementara yang ketiga ini terhambur. Presisinya tidak, akurasi tidak. Artinya di sini tidak tepat dan tidak teliti. Inilah terhambur merata. Jadi yang paling bagus ini adalah hal yang pertama. Nah, kemudian kita pindah faktor-faktor yang mempengaruhi ketelitian adalah apa saja? Antara lain di sini pastinya ya alat yang mempengaruhi. Yang kedua, metode pemeriksaan yang digunakan. Kemudian yang ketiga, volume atau kadar bahan yang diperiksa. Kemudian yang keempat, waktu pengulangan. Dan yang kelima ini adalah orangnya, yaitu tenaga pemeriksanya. Jadi di sini penting ya, nomor 5 ini mungkin bisa saja diabaikan bila menggunakan alat otomatis. Sehingga keterlibatan tenaga pemeriksa tidak banyak berpengaruh. Nah, kemudian kita pindah kepada proses analitik. Perlu diperhatikan persiapan tes. Apa saja yang perlu dipersiapkan? Yang pertama adalah prosedur penyimpanan reagensia. Ini pastinya ya. Kemudian yang kedua, penggunaan reagensianya bagaimana? Kemudian yang ketiga, prosedur penyimpanan serum kontrol. Dan terakhir yang keempat adalah persiapan serum kontrol. Jadi ini penting dalam proses analitik untuk persiapan pengujian. Kemudian lanjut. Kita penyebab kesalahan sistematik. Oke ya, dalam penyebab kesalahan sistematik ini ada beberapa hal. Pertama yang mempengaruhi adalah spesifisitas reagen atau metode pemeriksaannya itu adalah rendah. Mutu reagennya adalah yang kurang bagus atau rendah. Yang kedua, belangko sampel dan belangko reagen kurang tepat. Di sini pastinya masalah belangkonya. Ini adalah belangko ini mengkoreksi reagen ya, warna disebabkan oleh reagen dan disebabkan oleh sampel. Belangko sampel blank dan belangko sampel ya kan.
Yang ketiga, mutu reagen kualitas kalibrasi kurang baik. Nah, di sini penting sekali ya dalam hal mutu reagen untuk memproses kalibrasinya. Yang keempat, alat bantu pipet ya, pipetasi yang kurang akurat. Jadi di sini pipetnya tidak terkalibrasi, ini menyebabkan kesalahan. Yang kelima, panjang gelombang yang dipakai. Kesalahan dalam menyeting panjang gelombang itu berpengaruh, apalagi panjang gelombangnya memang sudah benar tapi panjang gelombangnya filternya sudah tidak bagus lagi, atau warna lampunya yang sudah lebih dari 3000 jam, 4 jam pemakaian, sehingga lebih buram ya, tidak menghasilkan warna yang sesuai. Akibatnya panjang gelombang yang dihasilkan misalnya 546 itu tidak tepat ya, 546 warnanya tadi misalnya, atau 405, 340 sinar UV ya. Nah, kemudian yang terakhir, salah cara melarutkan reagen. Reagennya salah dilarutkan cara-caranya. Ada yang dilarutkan dengan aquades, ada yang dilarutkan dengan menggunakan larutan lain, ada yang dilarutkan dengan cara mencelupkan atau menuangkan satu botol ke dalam botol satunya. Ini biasanya seperti itu ya. Nah, kemudian kita pindah lagi penyebab kesalahan acak. Tadi sistematik, ini acak, yaitu instrumen yang tidak stabil. Kemudian variasi temperatur, jadi instrumennya tidak stabil. Entah tidak stabil karena tidak menggunakan UVS dan Stackfall sehingga aliran listriknya yang tidak bagus, atau mungkin instrumennya itu diletakkan pada suhu yang tidak tepat situ. Kemudian lagi meja yang digunakan bergetar, inilah instrumen yang tidak stabil, nanti berisikonya. Kalau variasi temperatur di sini maksudnya pengukuran menggunakan 37, 30 atau 25. Jadi di sini penting pastinya yaitu kalau yang paling baik adalah satukan saja pengukuran di 37 derajat Celcius. Kemudian yang ketiga, variasi reagen dan kalibrasi. Jadi reagen yang berbagai merek dan kalibrator yang digunakan berbeda, ini mungkin saja menyebabkan terjadinya nanti kesalahan acak. Kemudian yang keempat, variasi teknik prosedur pemeriksaan. Proses pipetasi, pencampuran, waktu inkubasi. Jadi pipetnya tangan tiap orang ini berbeda. Jadi mungkin saja yang A mau memipet 1000 mikroliter, siapa tahu yang B ini 999 misalnya. Jadi ini adalah berbeda ya dalam pipetasi. Pencampuran menggunakan manual atau menggunakan vortex atau dengan menggunakan yang lain. Kemudian waktu inkubasi ini penting ya, yang pastinya 10 menit, 5 menit, 15 menit, 2 menit, 5 menit itu berbeda-beda nanti hasilnya. Jadi pastinya ikuti brosur kit. Nah, yang terakhir adalah variasi operator dan analis. Ini masalah tangan ya, tangan seorang yang dalam melakukan pemeriksaan. Seorang operator atau analisnya ini mungkin melakukan pemipetan yang berbeda, yaitu prosesnya yang berbeda. Jadi variasi kemampuan pengetahuan yang berbeda, tidak sama satu sama lain, akan memberikan variasi yang jauh. Tapi kemampuan atau pemahaman yang hampir mendekati sama satu sama lain itu adalah memberikan hasil yang lebih baik. Oke, kira-kira itu. Lalu kita pindah ya teman-teman ke alur pemecahan masalah kesalahan sistematik. Nah, ini kita bisa melihat di sini alurnya. Jadi ada pemecahannya dari kesalahan sistematik. Jadi periksa serum kontrol, yaitu di situ ada kan di situ. Ulangi pemeriksaan kontrol dengan serum kontrol baru bila rusak berubah komposisi. Bila masalah belum teratasi, ya kan, periksa larutan standar yang digunakan. Lihat apakah rusak, belangko reagennya, belangko sampelnya, faktor kalibrasi. Jadi di sini lakukan ulangi kalibrasi dengan larutan standar kalibrator baru. Nah, di sini bila masalah belum teratasi, periksa sampling system dan measuring system. Oke, di situ ya. Nah, kemudian lagi akurasi pipet instrumen berpengaruh. Nah, bila masih belum teratasi lagi, periksa sistem kalkulasi. Bagaimana sistem kalkulasinya? Nah, bila sudah oke, aman. Tapi bila masih belum teratasi, siapkan reagen baru. Bisa saja kemungkinan stabilitas reagennya menurun ya di reagen yang lama, gunakan reagen yang baru. Nah, lanjut lagi.
Ulangi pemeriksaan kontrol baru dengan reagen baru. Nah, ini ya. Nah, bila masalah belum teratasi, yang terakhir adalah apakah prosedur pemeriksaan telah diikuti dengan benar. Nah, ini adalah alur pemecahan masalah kesalahan sistematik. Jadi troubleshootingnya, pemecahan masalahnya. Nah, sementara yang kedua yaitu alur pemecahan masalah kesalahan acak. Ini mungkin agak ringkas ya. Periksa faktor-faktor yang sangat berpengaruh terhadap presisi pemeriksa. Yang pertama, lihat apa saja, periksa temperatur, yaitu reaksinya, inkubasinya, reagennya, alatnya. Bila sudah oke ya aman. Kemudian periksa teknik prosedur pemeriksaan, proses pipetasinya, pencampurannya bagaimana, waktu inkubasinya bagaimana. Ini penting juga ya. Lalu variasi operator atau analisnya. Ini dicari apakah memang berbeda, berapa orang yang berbeda. Kalau bisa memang ada yang berbeda satu saja, itu mungkin perlu dilakukan proses ya kan pembimbingan lebih bagus. Kemudian lihat juga instrumen yang tidak stabil. Ini juga instrumennya pastikan stabil ya penggunaannya. Apakah yang terakhir ya, prosedur pemeriksaan telah diikuti dengan benar? Inilah sebuah pertanyaan dalam masalah alur pemecahan masalah kesalahan acak. Oke ya teman-teman, itu saja. Lalu kita mengambil kesimpulan dari materi kita. Yang pertama, pemantauan mutu di laboratorium itu sangat penting agar hasil tepat dan teliti. Karena memang yang dituju kita adalah ketepatan dan ketelitian, atau ketelitian dan ketepatan. Yang kedua, pemantauan mutu di laboratorium ya yang internal nih ya, untuk mengetahui kesalahan acak dan kesalahan sistematik. Ini adalah yang kita cari akibat dari pemeriksaan yang tidak tepat atau tidak teliti, ya kan? Kemudian yang ketiga, bahan kontrol dapat digunakan jenis asayet yang memiliki nilai dan tidak memiliki nilai untuk pengukuran dalam kimia klinik. Yang mana di sini kita dengan menggunakan bahan kontrol, lalu menggunakan Levegening dan menggunakan aturan Westgard 3 ini adalah syarat untuk melakukan ketepatan ya, ketelitian. Nah, di sini untuk diferensiasi pemantauan mutu internal sebagai materi induk kita yaitu untuk menilai kesalahan diri sendiri. Jadi kesalahan dalam hal pengukuran, dalam hal kesalahan dalam hal pemipetan, dalam hal kesalahan alatnya dan petugasnya. Nah, itu akan berbeda dengan PME ya. Kalau PME itu membandingkan hasil dengan hasil laboratorium lain. Kita mengukur spesimen yang sama dengan laboratorium yang berbeda. Jadi nanti membandingkan ya antara kadar kita dengan kadar orang lain, ini akan berbeda di PME. Tapi yang kita bahas adalah PMI, pemantauan mutu internal dalam kimia klinik. Artinya dalam kimia klinik ini yang kita bahas adalah serum, ya kan, atau mungkin plasma. Tapi serum yang lebih fokus. Oke ya, kira-kira itu saja teman-teman materi yang telah kita bahas dalam beberapa menit ke depan tadi. Semoga memberikan manfaat bagi teman-teman dan memberi berkah ilmunya bagi kita semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Marley pamit. Bye.